Pada kesempatan ini kita akan langsung praktek bagaimana belajar pemrograman web, materi modul 1 yaitu HTML, bagian kedua yaitu struktur HTML. Di sini nanti kita akan mempelajari kerangka inti HTML, kemudian tag elemen dan atribut, komentar atau komen, heading, dan paragraf. Baik, kita akan langsung belajar membuat dokumen HTML. Editor yang kita gunakan yaitu Visual Studio Code. Silakan dibuka Visual Studio Code-nya. Nah, ini adalah halaman awal dari Visual Studio Code. Ini bisa di close. Oke, kemudian kita akan membuat dokumen HTML. Kita bisa klik di sini Open Folder. Di sini ya, di bagian Explore, Open Folder. Kemudian kita buat folder terlebih dahulu untuk menyimpan dokumen-dokumen HTML-nya nanti. Di sini saya contohkan di dokumen D, kemudian saya buat folder. Di sini, new folder, latihan HTML. Kemudian select folder. Oke, pilih select folder. Kita klik, kita conteng di sini, kemudian yes, I trust the author. Oke. Setelah itu kita bisa memulai dengan new file. Di sini new file, atau bisa juga dipilih file kemudian new file. Nah, di sini ada dokumen untitled 1. Nah, yang ini bisa kita close agar kita lebih fokus. Kemudian kita pilih select language-nya, kita klik di sini adalah HTML. Oke, kita pilih HTML. Nah, untuk memudahkan kita dalam mengetikkan kode HTML, kita install terlebih dahulu extension-nya di sini. Extension, kita klik, kemudian kita ketikkan HTML. Syaratnya harus terhubung ke internet ya, karena ini kan mengambil source-nya dari internet. Kalau misalnya belum terhubung ke internet, step ini bisa dilewatkan terlebih dahulu. Oke, kita install yang HTML snippet. Di sini ya, kita klik install. Kita tunggu proses instalasinya selesai. Kemudian oke, sudah terinstall. Ini bisa di close. Nah, untuk membuat dokumen HTML, yang pertama kita harus tahu struktur dasar HTML terlebih dahulu. Untuk lebih mudahnya, kita akan menggunakan referensi dari W3School HTML. Oke, di sini ya, HTML. Kemudian kita pilih yang introduction. Nah, di sini dalam dokumen HTML ada yang namanya tag, kemudian ada yang namanya elemen, dan ada yang namanya atribut. Nah, dari dokumen HTML ini kita bisa melihat beberapa kode. Ini yang pertama ada doctype HTML, ini untuk mendeklarasikan bahwa dokumen ini adalah HTML. Kemudian ada ini HTML, ini yang dinamakan tag. Kemudian ada head, title, body, ini namanya tag. Tag ada dua, tag pembuka, dan tag penutup. Dalam dokumen HTML, ketika kita membuat tag selalu diakhiri dengan tag penutup. Contohnya ini HTML, kemudian di sini ditutup /HTML. Kemudian di sini ada tag head pembuka, kemudian di sini ada tag penutupnya. Ini juga title, di sini ada tag menutup title. Nah, antar tag ini misalnya title dengan /title ini yang disebut dengan elemen.
Nah, ini adalah elemen title. Oke. Kemudian ini dari body ke body ini, nah ini yang disebut dengan elemen body. Oke ya. Nah, yang ini juga merupakan elemen. Ini heading, ini juga elemen. Oke. Kemudian ada yang namanya atribut. Atribut ini di sini tidak ada contohnya. Nah, selanjutnya yaitu atribut. Di sini tidak ada contoh atribut, tapi atribut ini digunakan untuk mengatur properties dari dokumen HTML. Misalnya dalam kita membuat tag ini P, misalnya paragraf, kemudian kita beri atribut. Misalnya panjangnya width itu sama dengan 17 cm. Dan ini adalah dokumennya, misalnya latihan. Kemudian di sini tag penutupnya. Nah, width ini menandakan bahwa panjang dari tag P ini adalah 17 cm. Oke, paham ya mengenai tag, elemen, dan atribut. Kita kembali ke Visual Studio Code-nya. Yang pertama untuk membuat HTML adalah kita mendefinisikan terlebih dahulu tipenya. Kita buat kurung siku, kemudian di sini ada doc type, kemudian HTML. Ini otomatis ya kalau di Visual Studio Code. Tapi kalau di Notepad, Notepad++ gitu, ini harus diketikkan manual satu persatu. Tag yang kedua yang kita buat adalah HTML, tag HTML. Oke, ini mendefinisikan bahwa kode HTML mulai dibuat. Berikutnya, setelah HTML tadi ada yang namanya head. Head itu head ini biasanya berisi title. Kita ketikkan aja title, kemudian kita enter. Di sini kita ketik latihan HTML pertama saya misalnya. Oke, sampai sini dulu kita coba run. Di sini ada menu run, kemudian start debugging. Oke, kita simpan filenya di sini. Untuk yang pertama kita beri nama index.html. Oke, kita save. Kemudian kita pilih ininya, browsernya. Di sini saya menggunakan Chrome. Nah, tadi kita sudah membuat ini ya. Ini dokumennya dan ini hasilnya. Di sini latihan HTML pertama saya. Di mana posisinya? Ini dia. Latihan HTML pertama saya. Jadi ini digunakan untuk membuat judul dokumen. Oke, kita close, kita lanjut. Kemudian di head, ini apa saja sih yang biasanya yang ada? Yang pertama, kita harus mendefinisikan metadata dari dokumen ini. Ini biasanya digunakan untuk pencarian di Google. Yang biasanya ada di sini misalnya adalah meta gitu ya. Kita meta. Kemudian description. Kemudian nah di sini deskripsinya apa? Deskripsinya misalnya adalah belajar HTML atau dokumen ini merupakan kode HTML saya. Oke. Kemudian biasanya ada lagi meta keyword gitu ya, meta keyword sama dengan di sini misalnya adalah latihan, kemudian HTML dan lain-lainnya. Nah, untuk meta ini kan tidak ada di sininya ini ya. Dokumen seperti ini, jadi tidak perlu di close, cukup
dimasukkan atributnya saja. Atributnya adalah description, kemudian keyword. Nah, untuk meta apa saja yang harus dimasukkan di dalam dokumen HTML agar nanti friendly dengan mesin pencarian atau gampang ditemukan oleh mesin pencarian, itu kita bisa melihat di website-website yang sudah ada. Misalnya di sini kita klik kanan, kita lihat view page source. Nah, di sini kita bisa melihat kode-kode HTML untuk membuat halaman ini, membuat website ini. Nah, ini bisa kita lihat. Pertama ada meta, kemudian konten. Nah, ini juga biasanya harus ada. Ini bisa kita kopikan di sini. Meta name viewport, kontennya adalah device, width, kemudian initial, scale sama dengan 1. Nah, di ini juga biasanya harus ada dalam dokumen HTML. Kemudian kita cari lagi, description tadi sudah, keyword sudah. Oke, ini meta charset sama dengan UTV 8, strip 8. Nah, ini adalah elemen dalam head yang biasanya ada dalam dokumen HTML. Untuk yang lainnya bisa diabaikan. Oke, kemudian kita membuat body. Kita membuat body ya, body gitu. Oke, di sini ada body pembuka, kemudian di sini ada tag penutupnya. Oke, kemudian kita type saja biar lebih mudah. Oke, kita akan membuat paragraf. Paragraf kodenya apa? P. Seperti ini. Oke. Ada P pembuka dan P sebagai tag penutup. Kemudian di sini kita tuliskan paragraf yang akan kita buat. Nah, misalnya ini adalah dokumen latihan pertama saya. Oke, kita simpan, kemudian kita run, start debugging atau F5. Nah, ini dia. Nah, jadi tag body ini nanti yang akan ditampilkan di halaman browser. Nah, ini dia. Ini adalah dokumen latihan pertama saya. Kalau kita klik kanan, kemudian kita view page source. Nah, di sini akan kelihatan kode yang kita tuliskan tadi. Oke, ini body ini adalah latihan pertama saya. Kalau misalnya kita ingin membuat paragraf baru, gitu kan, di sini juga misalnya P, kita ketikkan P gitu, kemudian kita enter. Dan di sini ini adalah paragraf kedua. Nah, biasanya di dalam dokumen HTML ada yang namanya pengelompokan elemen. Misalnya paragraf pertama dan paragraf kedua ini akan kita kelompokkan menjadi satu gitu. Kita bisa menggunakan tag div. Div, oke. Kemudian di sini kita pindahkan di bawah. Oke, seperti ini. Ini saya tab, ini saya tab. Ini menandakan bahwa dalam elemen div ini ada dua paragraf. Ya, ini adalah paragraf pertama dan ini paragraf kedua. Kemudian kalau kita ingin membuat elemen div berikutnya, kita bisa ketikkan di sini div. Kemudian kita enter. Nah, di sini misalnya P, kita enter. Ini paragraf div selanjutnya misalnya. Oke, di sini juga P, kemudian kita klik paragraf berikutnya. Kita simpan, kemudian kita pencet F5 atau run, start debugging. Nah, ini adalah elemen pertama div dan ini elemen div kedua berikutnya. Nah, div di sini biasanya digunakan agar programmer mudah untuk mengcustomize
atau mengatur properti dari dokumen yang satu elemen ini, elemen div ini. Misalnya di sini saya beri contoh ya, style gitu, kemudian color, kemudian red gitu. Kemudian kita simpan, kita run start debugging. Nah, di sini ini adalah div pertama tadi berwarna merah. Di sini tidak kita beri properties. Oke, ini ya. Yang berikutnya kita komentar. Nah, biasanya dalam membangun sebuah aplikasi web yang besar, begitu, programmer tidak bekerja sendiri, tetapi bekerja sebagai tim. Untuk memudahkan programmer lainnya menganalisa sebuah kode, biasanya diberikan yang namanya komentar. Nah, komentar ini nanti tidak ikut di compiler atau tidak ikut ditampilkan dalam web browser. Sebagai contoh, misalnya kita ingin memberikan komentar di sini ya. Nah, di sini bisa kita menggunakan ini. Kemudian kita buat teks seperti ini. Saya ulangi ya, kurung sikul, kemudian seru, kemudian strip 2 kali. Nah, di sini kemudian ini adalah komentar pertama saya. Oke, di sini satu ya kurungnya. Nah, di sini kalau kita run, nah tadi yang ini tidak ikut ditampilkan di halaman webnya. Karena ini hanya sebagai komentar agar nanti programmer mudah untuk menandai dokumen ini. Biasanya komentar itu diselipkan di sini, misalnya di sini ya. Ini elemen pertama. Misalnya mulai elemen pertama. Di sini kemudian ada diberi komentar lagi. Selesai elemen pertama. Jadi nanti kalau misalnya kodenya sudah banyak, itu ribuan baris, programmer tahu, oh di sini mulai elemen pertama, kemudian di sini mulai elemen kedua. Nah, ini adalah komentar. Oke, kemudian kita ada yang namanya heading. Apa sih heading? Heading biasanya digunakan untuk judul. Kalau ini kan tadi tagnya paragraf, kemudian kita ada heading. Misalnya kita akan membuat heading 1. Ini merupakan heading yang paling besar. H, kemudian kita 1 itu ya, kita enter. Kemudian kita buat, misalnya ini untuk judul. Judul latihan HTML. Oke, kemudian di sini kita buat lagi misalnya di sini H2, ini heading 2. Kemudian kita klik run, start debugging. Nah, di sini dia judul latihan HTML, ini merupakan heading pertama, heading 1 dia paling besar, ini heading kedua, ini agak kecil, lebih kecil dibandingkan heading pertama. Sampai di sini dulu untuk struktur HTML. Untuk selanjutnya kita nanti akan membahas mengenai kode-kode HTML berikutnya. Terima kasih.